Puji Tuhan, selamat pagi semuanya yang akan bergabung dalam teologi sistematika. Kita akan mulai, sebelum kita memulai, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan syukur Tuhan Yesus. Di hari yang baru ini Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kami Tuhan nafas yang baru, kekuatan yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, di sepanjang malam Kau sudah menyertai kami hingga kami bangun dengan kekuatan kesehatan lagi yang baru untuk kami menikmati hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, biar di sepanjang hari ini Tuhan kami boleh maksimalkan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mohon ampun selalu kepadamu. Tuhan ampuni salah dosa kami, keterbatasan kami. Tuhan ampuni kehidupan kami, dari perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami Tuhan. Ampuni kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus mengampuni kami Tuhan Yesus. Ajarkan kami selalu untuk boleh mengasihi dan mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami mengucap syukur atas semangat lagi yang baru untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu ini bukan kuat gagah kami, tapi kami tahu ini semua Tuhan daripada-Mu, untuk kami terus merindu belajar kebenaran firman-Mu. Saat pagi hari ini Tuhan kami mohon terus Tuhan Yesus, berikan kami roh pengertian hikmat daripada-Mu, biar apa yang kami pelajari dari hari ke hari Tuhan, kami boleh mengerti dan kami boleh mengaplikasikannya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, pakai menjadi alat-Mu untuk memberitakan isi firman-Mu saat pagi hari ini. Apa yang dia sudah baca pelajari, biarlah itu semua daripada-Mu. Biar Engkau saja Tuhan yang memakai hamba-Mu ini menjadi alat-Mu lebih hari lebih luar biasa, dan hanya nama-Mu saja dipermuliakan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Kami akan memulai saat pagi hari ini pembelajaran ini, dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita belajar firman Tuhan pagi hari ini. Kita masih membahas otoritas Alkitab. Dalam rangkaian kita mendalami doktrin atau pengajaran tentang Alkitab. Pagi ini kita mau melihat bukti-bukti Alkitab, yaitu bukti-bukti yang menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah, memberi keyakinan kepada kita dalam saat diperhadapkan dengan rival atau saingan dari Alkitab. Kita yakin Alkitab adalah firman Allah, maka kita selalu tempatkan di posisi yang tertinggi, pemegang otoritas tertinggi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita semakin teguh akan keutamaan otoritas dalam seluruh aspek hidup kita. Kita akan membahas bukti eksternal dan bukti internal. Eksternal ada dua, dukungan dokumen sejarah dan arkeologi Alkitab. Tentu yang kita bahas pagi hari ini semua hanya
seperti pendahuluan. Contohnya arkeologi Alkitab itu begitu dalam, begitu detail, bahkan satu mata kuliah yang kita bahas pagi hari ini tentu perkenalan terhadap bukti-bukti yang menyatakan, yang memberi kita keyakinan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kemudian bukti eksternal, kesatuan tema, standar tinggi moralitas. Ketiga, jawaban bagi manusia. Keempat, peneguhan Kristus. Kita masuk ke bukti eksternal. Saya cantumkan sumber referensi kita pagi hari ini. Dukungan dokumen sejarah. Kriteria yang lazim dipakai dalam memeriksa kehandalan, keaslian, kesejatian, kebenaran suatu dokumen sejarah adalah dengan melihat konfirmasi atau bantahan dari bahan sejarah lain. Apakah buku, dokumen sejarah lain memberi konfirmasi atau justru membantah? Di sepanjang sejarah, Alkitab merupakan kitab yang paling luas dirujuk dan dikutip. Saat kita mengutip buku-buku referensi, itu tentu karena kita percaya kredibilitas dari buku tersebut, kredibilitas dari penulis si buku tersebut. Demikianlah para penulis, contohnya di sini, sejarawan non-Kristen, orang Romawi, penganut agama Romawi, dan sejarawan Yahudi, dua orang ini, Tacitus dan Yosefus, menjadi contoh bagaimana mereka mengutip atau merujuk kepada Alkitab dalam karya tulis mereka. Itu memberi keyakinan bahwa mereka pun meski tidak atau belum percaya Kristus, namun mereka meyakini kebenaran isi Alkitab. Jadi sekali lagi, bukti eksternal pertama adalah dukungan dokumen sejarah. Kedua adalah arkeologi Alkitab. Arkeologi telah membuktikan bahwa orang-orang dan peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam Alkitab adalah sesuai dengan sejarah, dengan menghasilkan lebih dari 25.000, jumlah yang sangat banyak tentunya, penemuan yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan Alkitab. Data arkeologis jelas menunjukkan bahwa Alkitab dapat dipercaya secara sejarah. Bukan mitos, tahayul, atau kisah-kisah yang dibumbui belaka. Salah satu contoh,
kubah Titus, yaitu sebuah kubah yang dibangun di kota Roma untuk mengenang kemenangan Kaisar Titus. Kubah ini dibangun oleh adik laki-lakinya, Kaisar Domitian. Sebuah kubah yang terbuat dari marmer diberikan lukisan di kubah tersebut yang menggambarkan pengangkutan barang-barang rampasan, kaki Dian, dan sangkakala suci. Yang dijarah dari Bait Allah di Yerusalem. Ini terjadi di tahun 70 Masehi dan merupakan penggenapan dari nubuat Tuhan Yesus sendiri. Matius 24 ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Penemuan arkeologis dalam hal ini kubah Titus membuktikan nubuat Yesus bukan omong kosong, tetapi sesuatu yang kemudian benar-benar terjadi. Kita masuk ke bukti-bukti internal. Juga saya berikan buku referensinya. Pertama adalah kesatuan tema. Alkitab memperlihatkan kesatuan dan konsistensi isi. Meski dalam proses penulisannya melibatkan begitu banyak hal yang berbeda. Di mana dalam periode penulisan yang mencapai 15 abad, Alkitab itu melibatkan lebih dari 40 penulis yang berbeda dalam banyak hal. Berikut beberapa di antaranya perbedaan-perbedaan yang mereka miliki. Pertama, para penulis memiliki profesi yang berbeda. Politisi, nelayan, petani, dokter, raja. Ada salah ini. Rabi, gembala. Kemudian mereka pun saat menulis di tempat yang berbeda-beda. Ada yang di padang belantara, istana, penjara, dan lain-lain. Ketiga, latar belakang situasi kondisi mereka menulis pun berbeda. Ada dalam masa perang, masa pembuangan, dalam perjalanan. Keempat, bentuk penulisan mereka berbeda. Ada yang berbentuk catatan sejarah, karya puisi, dokumen hukum. Kelima, genre karya tulis mereka pun berbeda-beda. Ada yang alegori, biografi, surat menyurat, dan lain-lain. Para penulis pun memiliki latar belakang, pengalaman, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Mereka menulis dalam 3 bahasa dan meliputi ratusan topik. Namun, dalam begitu luasnya perbedaan yang sudah kita daftarkan, para penulis secara konsisten sama-sama mengisahkan hubungan antara Allah dengan
manusia. Ini melahirkan kesatuan yang sesungguhnya, bukan sesuatu yang dipalsukan atau dikondisikan. Kesatuan yang profound. Sehingga saat kita lebih mendalami Alkitab, kita akan semakin disadarkan akan betapa menyatunya 66 kitab, 39 PL, 27 PB, dalam begitu luasnya perbedaan. Tulisan-tulisan mereka akan kita lihat saat kita semakin dalam, begitu sepakat mereka. Tentu karena satu sumber, Allah Roh Kudus yang memimpin mereka dalam menulis Alkitab. Sehingga meskipun berjarak 1500 berarti 15 abad, 1500 tahun. Begitu panjang jarak yang memisahkan, namun mereka menulis sebuah buku yang temanya satu. Temanya sama. Kita bandingkan dengan buku karangan manusia. Buku agama-agama lain. Saat sebuah buku memiliki kesatuan tema, itu ditulis oleh satu penulis. Sedangkan saat buku, sebuah kitab, memiliki banyak penulis, ditulis dalam periode panjang, maka buku tersebut sekadar koleksi. Sekali lagi, sekadar koleksi. Mungkin sepertinya satu, sama temanya, tetapi dikondisikan. Tidak benar-benar sama. Buku apapun itu, kitab apapun itu. Kita semakin diyakinkan bahwa Alkitab tidak ada bandingannya. Apapun rival, saingan yang coba ditawarkan oleh kuasa kegelapan, oleh musuh Allah, kiranya lewat pembelajaran pagi hari ini, kita lebih diyakinkan bahwa Alkitab yang Tuhan beri sebagai anugerah khusus itu tidak ada bandingannya. Tidak ada buku manapun, kitab manapun yang mampu menyaingi, mendandingi Alkitab. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih di bukti internal, pertama tadi kesatuan tema, kedua adalah standar tinggi etika dan moral. Standar tinggi etika dan moral. Alkitab pun mematok sebuah standar etis yang melampaui pemikiran manusia pada umumnya. Demikian pula dalam hal moral. Standar moral yang Alkitab berikan jauh melampaui standar moral manusia. Meskipun dari golongan paling elit, bangsa yang dididik paling bermoral, namun standar yang Alkitab berikan lewat ayat-ayatnya itu jauh melampaui standar moral manusia paling baik sekalipun. Ini berhubungan dengan keberdosaan manusia. Secara gamblang, Alkitab menunjuk
kegagalan manusia untuk berpikir, memikirkan standar etika, standar moral yang tinggi, itu tidak lepas dari keberdosaan manusia. Secara gamblang Alkitab menunjukkan kegagalan dan keberdosaan manusia. Sama sekali manusia tidak bisa memikirkan standar etis yang tinggi karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Bahkan di saat mereka berpikir, menganggap ini standar moral yang tinggi, itu ternyata jauh di bawah apa yang Alkitab berikan. Kemudian kita lihat bahwa standar etis Alkitab itu mencakup segala aspek hidup manusia dengan keberadaan batin sebagai perhatian utama. Di sini kita mengerti bahwa keunggulan yang bersifat lahiriah dalam artian perbuatan amal kita, perbuatan baik kita, itu menjadi tidak berarti, menjadi zong, jika tidak disertai oleh baik, benar, kualitas batinia seseorang. Keunggulan yang bersifat lahiriah, jasmania, itu menjadi tidak berarti sia-sia jika tidak disertai dengan baik atau benarnya kualitas batinia. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita sesama manusia bisa saling menipu dengan perbuatan baik. Orang bisa menganggap kita manusia yang luhur, manusia yang memiliki standar etika tinggi saat kita berbuat baik terus, konsisten berbuat baik, konsisten, terus-menerus, bahkan semakin hari semakin baik. Mungkin diukur dengan pemberian materi kita kepada seseorang. Kok semakin hari semakin tinggi nilai yang kita beri. Banyak uang yang kita beri kepada seseorang. Orang tersebut bisa menilai kita amat sangat baik. Hidup kita ini benar. Namun, kita belajar, Alkitab melampaui standar yang dimiliki oleh manusia. Saat manusia hanya melihat apa yang di depan mata, besarnya nilai uang, bermanfaatnya sebuah tindakan membantu, itu semua dilihat oleh mata kita. Alkitab melihat jauh melampaui apa yang ada di depan mata kita. Alkitab melihat jauh ke dalam hati yang menjadi tempat duduknya motivasi saat kita melakukan perbuatan baik. Apa yang terjadi di hati kita, itu yang Alkitab soroti. Itu yang Alkitab nilai. Karena itu, kita bisa yakin Alkitab itu firman Allah. Allah sendiri yang menulis Alkitab, sedemikian sehingga Alkitab itu bisa membaca manusia. Bukan lagi kita yang membaca Alkitab. Tapi saat kita bisa sikapi Alkitab dengan tepat, kita tanggapi anugerah khusus tertulis ini dengan tepat, maka kita dibawa kepada kesadaran Alkitablah yang membaca kita.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Satu ayat lagi dalam bagian ini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Ini pun mengajari kita. Kata-kata kita yang manis, indah, tertata rapi, bahkan mungkin puitis, membangkitkan semangat seseorang, gairah seseorang, keingintahuan seseorang. Kata-kata yang begitu menarik. Namun, jika berasal dari hati yang najis, maka kata-kata yang keluar itu, sepositif apapun kata-kata itu, kembali kepada kita menjadi sesuatu yang najis. Kata-kata yang paling positif, terus nasihat-nasihat yang membangun. Tetapi dari hati yang najis, maka kata-kata tersebut akan kembali kepada kita, bukan menghasilkan perkenanan ilahi, bukan menghasilkan berkat surgawi. Tidak heran orang-orang sedemikian, kita bisa lihat orang-orang Farisi, kata-kata mereka bahkan ayat-ayat Alkitab. Namun yang kembali kepada mereka adalah kutuk, kenajisan, sehingga mereka hari ke hari semakin najis hidupnya, kotor hidupnya, sampai ke tahap seperti batu ambril dikatakan keras, sudah tidak ada peluang untuk bertobat. Menjadi pembelajaran kita supaya kita sungguh-sungguh dalami Alkitab sebagai otoritas tertinggi, sehingga saat kita mau melakukan kebaikan, mau mengeluarkan kata-kata positif sekalipun, kita dicenderungkan untuk terus-menerus koreksi hati, periksa hati, periksa hati. Agar kata-kata kita, meskipun mungkin contoh ekstrim kata-kata yang keras, yang menegur dengan keras, namun karena kita sudah sesuai firman kita selidiki hati, koreksi hati, itu berasal dari hati yang tulus mengasihi, maka kita percaya kata-kata kasar pun, kata kasar kurang bagus ya, kata keras itu mendatangkan berkat bagi hidup kita. Itu tidak menajiskan kita, tetapi memberkati kita. Lebih membersihkan hidup kita. Lebih menyucikan, menguduskan hidup kita. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Yesus. Dalam Alkitab, kegagalan manusia memenuhi standar moral selalu dikaitkan dengan rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Karena itu, pemulihan hubungan ini antara Allah dengan manusia merupakan kunci. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita belajar pagi hari ini. Sungguh kita belajar pagi hari ini. Jika kita ingin mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan perbuatan baik yang memberkati hidup kita, maka itu semua didasari harus dengan hubungan yang benar dengan Allah. Dalam terang firman dan Roh Kudus, kita jalin hubungan yang benar dengan Allah, hati kita terus dibersihkan, dimurnikan, nurani kita ini, hati kita ini, terus lewat hubungan dengan Allah Maha Kudus, maka puji Tuhan, setiap perbuatan baik kita, kata-kata yang kita keluarkan, sekeras apapun itu mungkin, tetapi itu pasti mendatangkan kebaikan, berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.
Tentu kita bisa lihat dari Tuhan Yesus sendiri saat dia melakukan tindakan yang sepertinya orang ngamuk. Dia membalik-balikan meja di bait Allah. Tindakan yang sepertinya kasar bahkan. Tetapi kita percaya tindakan ini didasari oleh hati yang benar di hadapan Tuhan. Inilah standar tinggi moralitas. Karena itulah awal dari hubungan baik, hubungan yang semakin baik antara kita dengan Allah, awalnya adalah saat kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Kemarin kami bahas tentang bermanfaatnya, sangat bermanfaatnya aplikasi saat kita mendalami Alkitab. Saya coba memperbanyak aplikasi, termasuk saat kita belajar teologi sistematik. Saya menghubungkan standar tinggi ini dengan apa yang terjadi khususnya di negara-negara maju, yaitu dosa homoseks. Alkitab menulis terjemahan LAI, terjemahan baru, dengan perilaku pemburit, anal seks, hubungan seks lewat pantat. Itu Alkitab larang dengan tegas. Alkitab memberi standar. Namun tentu kita tahu bersama di negara-negara maju, sudah di negara kita juga secara diam-diam, praktek ini, perilaku ini semakin coba dianggap sebagai sesuatu yang mengikuti moral manusia. Kalau saya pribadi penikmat medsos Twitter, kalau di medsos seperti Twitter ini, perilaku ini dibela oleh cukup banyak orang. Perilaku homoseks bahkan sudah mencapai kepada perilaku transseksual. Itu sudah banyak pembelanya. Mereka dianggap sebagai kaum minoritas yang perlu dibela. Sudah sampai ke tahap itu. Kalau Yuniar dalam studinya kriminologi yang membela orang-orang yang diperjualbelikan secara seksual, itu mereka benar korban. Menurut standar Alkitab ya. Namun, pelaku homoseks saat dianggap juga sebagai korban, sebagai bahkan orang-orang yang perlu dibela kepentingannya, itu tentu udah nggak standar, udah menabrak standar Alkitab. Perlu banget kita punya Alkitab, sehingga kita jalani hidup, kita punya sikap yang benar. Kita nggak ikut-ikutan. Saat kita nggak punya otoritas tertinggi ini Alkitab, kita pasti ikut-ikutan. Karena dasarnya kasih kok. Mengasihi orang-orang yang minoritas, yang terpinggirkan, kaum marginal, kaum yang lemah. Itu bagaimana kaum homoseks diperkenalkan. Saat kita nggak punya standar, kita hanya berdasarkan kasihan, maka justru kita akan menjadi bagian orang-orang yang mendukung homoseks sebagai kaum yang perlu dibela. Sedangkan kalau kita benar-benar
punya standar Alkitab. Saat benar-benar kasih dan kebenaran yang kita miliki sesuai dengan standar Alkitab, maka sesungguhnya kita kasihan kepada orang-orang yang terlibat dalam dosa ini. Kita kasihan dengan kita menjadi berkat bagi mereka, menjadi saksi Kristus bagi mereka, memperkenalkan ini loh standar Alkitab, ini loh standar Alkitab. Supaya mereka menyadari keberdosaan mereka, mereka menyadari betapa perlunya mereka hubungan yang benar dengan Allah. Kiranya pembelajaran kita memberi kelengkapan lebih dan lebih lagi bagi kita. Saya beri kesempatan dulu untuk saya minum. Bagi para penanggap, dipersilakan. Kita lanjut bukti internal yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Alkitab itu menjadi jawaban ultimate bagi manusia. Alkitab membuktikan kehandalan dengan terus menyediakan jawaban bagi manusia di segala zaman. Kita dengan masalah kita sendiri di zaman kita ini, mungkin pula dengan abad 10 orang-orang Kristen di abad 10 dengan masalah mereka masing-masing di zaman mereka masing-masing. Mereka pun memperoleh jawaban dari Alkitab. Puji Tuhan. Puji Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi Yesus kita. Di dalam kegelapan misteri keberadaan manusia, firman Allah mampu menembus bagian-bagian terdalam dari sanubari manusia. Terhadap rumitnya bagai benang kusut masalah hidup manusia, problem yang kita hadapi, Alkitab selalu mampu mengurainya untuk menyediakan jawaban yang terbaik. Puji Tuhan. Ibrani 4, 12, 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung dan jawab. Puji Tuhan. Alkitab pun selalu mengarahkan pembacanya kepada Allah sebagai sumber dari arti dan tujuan hidup manusia. Setiap orang yang memegang erat firman, hidupnya diubahkan. Alkitab mengaruniakan iman dan hubungan, puji Tuhan, yang dinamis, yang indah, yang bergairah, yang terus mengalami perkembangan keintiman antara Allah dengan manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus.
Kembali saya hubungkan untuk menjadi aplikasi dengan perilaku homoseks dan transseksual. Alkitab pun saya percaya menjadi jawaban terhadap orang-orang yang memang terlahir dengan ketertarikan kepada sesama jenis. Saat mereka bertumbuh dewasa, mereka menyadari mereka kurang tertarik terhadap lawan jenis. Mereka memiliki ketertarikan yang lebih terhadap sesama jenis. Alkitab juga menjadi jawaban bagi mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah, firman dari Sang Pencipta, pencipta manusia, pencipta yang mengerti segala sesuatu tentang manusia. Seperti Steve Jobs dengan Apple-nya, dia mengerti segala sesuatu bagian-bagian yang terkecil sekalipun dari iPhone dan iPad. Demikian pula Allah Sang Pencipta lewat firman-Nya mengerti segala sesuatu tentang manusia. Termasuk bagian-bagian yang terdalam. Yang manusia pun sulit memisahkan antara tadi kan pertimbangan dan pikiran. Itu sesuatu yang tipis banget. Setipis kalau saya suka makan salak. Kulit arinya salak itu tipis banget. Firman Allah sanggup memisahkan antara pikiran dan pertimbangan. Puji Tuhan terhadap orang-orang yang terlahir, kita katakan tomboy, kita sebut dengan maaf, banci. Firman Allah, Alkitab memberi jawaban bagi mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita kembali, tadi jawabannya adalah saat seseorang terlahir dengan keadaan sedemikian, orang tersebut, firman katakan, diundang untuk datang kepada Yesus dan mengalami kelahiran kembali oleh air dan roh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehingga meski mungkin mereka tetap lebih tertarik kepada sesama jenis. Namun, hubungan mereka dengan Kristus lewat kelahiran kembali tadi, itu akan membuat mereka mengutamakan perkara-perkara rohani daripada kecenderungan jasmani mereka. Bahkan tiada yang mustahil, Tuhan sanggup memberikan ketertarikan yang lebih. Diubah ketertarikan terhadap lawan jenis. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Alkitab memberi jawaban. Alkitab memberi arti hidup. Alkitab memberi tujuan hidup. Kepentingan Kristus itu tujuan yang Alkitab beri. Itu tujuan yang firman Allah beri. Saat kita dilahirkan kembali oleh air dan roh, maka kecenderungan kita, gairah kita secara jasmani dikontrol oleh gairah terhadap kepentingan Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Kita masuk ke bagian-bagian terakhir. Kembali dengan buku yang berbeda. Saya mau tambahkan bukti eternal adalah peneguhan Kristus. Yesus meneguhkan Alkitab dalam hal ini perjanjian lama. Alkitab meneguhkan Kristus. Kesaksian Alkitab tentang Kristus dan kesaksian Kristus tentang Alkitab saling meneguhkan.
seluruh bagian Alkitab bersaksi tentang Kristus. Nubuat para nabi Perjanjian Lama merujuk pada Kristus dengan tepat dan teliti. Sebaliknya, Kristus dengan sangat tepat mengutip firman Allah dalam Perjanjian Lama sebagai bukti peneguhannya atas Alkitab. Yesus mengutip Perjanjian Lama sebagai firman dari Bapa yang mengutus dia. Misalnya ketika ia dicobai iblis di padang gurun. Yesus berkata kepadanya, kepada iblis, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus memperlakukan Perjanjian Lama itu sebagai firman dari Bapanya. Ayat ini, perkataan Yesus ini, ia kutip dari Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Kristus dengan sangat tepat mengutip Perjanjian Lama sebagai bukti peneguhannya atas Alkitab, bahwa Alkitab adalah firman Allah, firman dari Bapa yang mengutus dia. Dalam 4 Injil, kita melihat bagaimana Yesus menggenapi setiap perkataan Perjanjian Lama mengenai dirinya. Pantil berkata, seorang teolog, Pantil berkata bahwa bahkan aku haus itu perlu Yesus ucapkan agar sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan. Apa yang sudah tertulis. Puji Tuhan. Ini bukti internal keempat sekaligus terakhir yang memberi penegasan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Kita sudah masuk kepada kesimpulan dan penutup. Kita sudah lihat bukti eksternal, dokumen sejarah, arkeologi Alkitab, bukti internal, betapa menyatunya tema Alkitab, tema dari kitab-kitab dalam Alkitab. Kemudian kita lihat Alkitab itu memberikan standar tinggi moral yang melampaui pemikiran ide-ide manusia. Alkitab pun terbukti menjadi jawaban bagi manusia di segala zaman. Dan kemudian terakhir, Kristus meneguhkan Alkitab, Alkitab meneguhkan Kristus. Ini kiranya menjadi bukti-bukti memberi lebih keyakinan kepada kita. Penutup, semua bukti yang didaftarkan Alkitab semua bukti yang sudah kita daftarkan ini menjadi sia-sia jika tidak disertai dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hati seseorang. Hanya Roh Kudus
yang mampu memberikan kesaksian internal dalam hati kita bahwa Alkitab adalah firman Allah. John Calvin berkata bahwa Alkitab hanya akan mendapat penghargaan penuh di hati kita ketika dimeteraikan oleh kesaksian Roh Kudus. Alkitab pada akhirnya, at the end of the day, pada akhirnya menjadi otoritas tertinggi di hidup seseorang hanya jika Roh Kudus hadir memberi kesaksian pada hati kita secara internal. Kita bisa benar-benar yakin Alkitab itu firman Allah yang menjadi jawaban atas segala sesuatu yang terjadi di dalam nurani kita, baik di sekitar kita. Kita sikapi terus-menerus oleh Alkitab. Itu terjadi hanya jika Alkitab dimeteraikan oleh kesaksian Roh Kudus. Dan bahwa tanpa Roh Kudus menggunakan Alkitab, maka tidak mungkin kita mendapat faedah dari membaca Alkitab. Puji Tuhan, kiranya pembelajaran pagi hari ini berkati kita semua. Saya berikan kesempatan kembali kepada para penanggap sebelum kita tutup dalam doa. Ya, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih ya Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, kebesaran-Mu ya Tuhan, dan kemurahan-Mu yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan Yesus. Makin hari kami boleh ya Tuhan Yesus mengenal Engkau, mengerti ya kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami ya Tuhan Yesus terang dalam hidup kami Tuhan. Segala ciptaan-Mu ya Tuhan Yesus, terutama firman-Mu dalam Alkitab-Mu ya Tuhan, telah sempurna tertuang tulis bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus, kami boleh punya Alkitab yang menguatkan kami, yang menerangi jalan hidup kami ya Tuhan Yesus, yang memberikan kebenaran ya Tuhan Yesus ketika hal-hal lain tidak mampu memberikan kami kebenaran ya Tuhan. Tuhan, Kau yang menolong kami ya Tuhan Yesus. Semakin hari kami semakin boleh ya Tuhan Yesus menikmati firman-Mu. Boleh ya Tuhan Yesus mencintai lebih lagi. Merenungkan siang dan malam apa yang menjadi perkataan-Mu Tuhan. Karena semua itu Engkau berikan secara gratis ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menghargainya. Kami mau lebih lagi mencintainya ya Tuhan Yesus. Kami memohon Tuhan untuk mengampuni dosa kami. Kalau kita kekurangan dari firman-Mu Tuhan. Bahkan mungkin pernah memakai firman-Mu untuk hal kepentingan pribadi kami sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang juga sama anak-anak-Mu yang lain ya Tuhan Yesus. Bukan cuma kami mampu untuk menyembah Engkau, tetapi kami mau dengar-dengaran ya Tuhan dengan firman-Mu, mau dengar-dengaran, mau menilik lebih lagi ya Tuhan apa yang menjadi perkataan-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sungguh keajaiban yang boleh kami rasakan ya Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami memiliki Allah sempurna seperti itu ya Tuhan. Kami memiliki firman-Mu, kami memiliki Alkitab-Mu ya Tuhan Yesus yang tak pernah kami boleh terbayangkan ya Tuhan dalam pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap Bible study yang kami boleh jalani ya Tuhan Yesus.
Bapa belas kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Juga boleh ya Tuhan Yesus terus memampukan Bung Semi, Tuhan terus mengurapi Bung Semi ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan Yesus. Terus ya Tuhan Yesus memberikan apa yang menjadi kami ya Tuhan. Kami boleh diperkuat, kami boleh diperbaharui, kami boleh dikoreksi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, rahasia-Mu yang belum pernah kami ketahui ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk setiap anakmu ya Tuhan yang akan segera mungkin mendengarkan YouTube ini Tuhan Yesus, Tuhan yang jamah, Tuhan yang buka hatinya, Tuhan yang ingat kami Tuhan Yesus. Apa kami membutuhkan segala firman-Mu ya Tuhan Yesus. Apa ya Tuhan Yesus, semua kebenaran ya Tuhan Yesus hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih untuk semuanya dan Tuhan saja yang kumpulkan kami di Bible Study selanjutnya, baik itu Selasa malam atau Jumat pagi ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dengan pelajaran Bible Study ini kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, kami boleh Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. mencintai Engkau ya Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya damai sukacita melampaui akal pikiran kami menjadi bagian kami hari ini dan seterusnya. Kami sudah berdoa dan menyerahkan semuanya ke dalam-Mu ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.